Shalom saudara sekalian, saat ini di Energize sedang ada khotbah seri dengan tema Upside Down, yang mana setiap pengkhotbah di Energize akan fokus mengupas kebenaran dari bagian khotbah Yesus di bukit, khususnya ucapan berbahagia. Ini menarik sekali, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi panggilannya dalam rencana penebusan agung bagi kita. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah menyampaikan khotbah di bukit. Dalam khotbahnya, Yesus menyampaikan cara hidup kerajaan Allah yang justru terbalik dengan konsep hidup di dunia ini. Seri khotbah Upside Down inilah yang rindu saya bagikan dalam devosi kita ke depan. Nah, saudara, bagian pertama dari ucapan bahagia terdapat dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Sebenarnya ada perbedaan antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya. Kata berbahagialah dalam bahasa aslinya adalah makarios, artinya diberkatilah. Berkat ini melampaui kesenangan biasa karena melibatkan kebaikan Tuhan, perkenanannya dan kesediaannya untuk datang dekat dengan umatnya. Coba saja kita perhatikan kalimat berkat dari Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dengan cara apa Tuhan memberkati kita? Tuhan memberkati kita dengan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati kita dengan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita dapat melihat bahwa berkat yang sesungguhnya adalah berkat perkenanan dan kesediaan Tuhan yang mau datang menjumpai kita semua. Sementara di hadapan Allah tidak sesuai dengan kata aslinya, yakni pneuma atau roh. Jadi seharusnya diberkatilah orang yang miskin dalam roh. Ya, lalu konsekuensi dari mereka yang miskin dalam roh adalah merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Jadi saudara, kita ambil kesimpulan sementara di sini. Orang yang diberkati adalah orang yang menikmati sorga, dan orang yang menikmati sorga adalah orang yang miskin dalam roh. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah apa maksud Tuhan Yesus dari frasa miskin dalam roh? Miskin dalam roh bukan sedang membahas miskin fisik atau materi. Rupanya miskin dalam roh artinya kesadaran akan diri sendiri dan kesadaran untuk bergantung pada Allah. Yang pertama, miskin dalam roh adalah kita sadar bahwa sebenarnya kita ini lemah, banyak kekurangan, kita tidak mampu apa-apa. Orang yang miskin dalam roh merasa dirinya rendah. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah pencipta karena sadar dirinya hanyalah hamba dan debu. Orang yang miskin dalam roh merasa dirinya itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki dan apapun yang dia sudah capai, sebenarnya semua itu bukan miliknya sendiri, tetapi pemberian Tuhan dan hanya karena anugerah semata. Orang yang miskin dalam roh merasa dirinya tidak memiliki apa-apa dan sadar dirinya punya banyak kekurangan. Berbeda sekali apa yang diajarkan Yesus ini terbalik dari konsep dunia ini. Dunia mengajari kita untuk express yourselves. Tunjukkan siapa dirimu. Believe in yourself. Percaya pada dirimu. Apa kata hatimu. Self-reliance, mengandalkan diri. Self-sufficiency, atau merasa diri itu cukup. Dan self-confidence, atau percaya pada diri sendiri. Terdengar seperti cara hidup orang yang membangun menara Babel, bukan saudara? Dunia selalu mengumandangkan manusia unggul. Bahwa kita harus hebat, kita harus kuat, kita harus sukses. Hanya orang-orang seperti itulah yang akan dihargai, dihormati, dan diterima dunia ini. Tetapi Yesus menentang semua itu dan mengatakan, kamu harus miskin dalam roh. Kamu tidak bisa apa-apa. Mengapa? Karena memang pada dasarnya dosa telah membuat manusia jatuh dan rusak. Sehingga hati kita ini mudah sekali bengkok dari kehendak Tuhan. Kita ini tidak bisa apa-apa. Itu sebabnya kita tidak bisa percaya pada diri kita sendiri. Dan Injil mau bilang kepada kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tidak mampu apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Jika kita tidak bisa mengandalkan dari dalam diri sendiri, maka itu artinya kita hanya bisa mengandalkan dari luar kita, tetapi bukan dari manusia, yaitu kesadaran bahwa kita membutuhkan Allah. Injil menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Diri kita tidak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri sendiri. Sekali waktu Tuhan Yesus pernah memberi satu perumpamaan ya tentang doa seorang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu masuk dalam bait suci dan mulai berdoa dengan percaya diri serta bersandar pada perbuatannya. Sementara pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit.
melainkan memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Upside down. Justru pemungut cukai itulah yang dibenarkan oleh Allah. Jadi mereka yang menyadari dirinya tidak memiliki apa-apa sebenarnya adalah mereka yang mempunyai segala-galanya, termasuk menikmati segala berkat sorga. Dibenarkan oleh Allah, diperkenan oleh Allah. Dan ini semua akan menjadi milik mereka yang bersandar total pada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran pada hari ini yang mengajari kami untuk kami terus bersandar kepada Tuhan karena kami sadar diri kami tidak mampu apa-apa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menopang kehidupan kami. Ampuni kami jikalau kami hidup dalam kesombongan dan merasa diri kami tangguh atau kuat, sungguh hebat di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya kami membutuhkan Tuhan yang justru Engkaulah yang mengangkat kami dan membawa kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, in doa dan harapan kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.